Electroshark ini tuh hiu spesial pertama dan yang paling murah. Walau dia paling murah, menurut gua dia tuh punya kekuatan yang bagus dibanding kebanyakan hiu spesial lain. Bahkan menurut gua dia tuh lebih bagus dari hiu es. Soalnya dia tuh kan bisa setrum ikan di area yang cukup luas gitu. Electroshark itu terinspirasi dari hiu prasejarah yang sangat dekat sama hiu goblin modern. Kekuatannya jelas bisa setrum ikan lain dan bisa speed up juga pas kekuatannya lagi aktif. Walau kekuatannya cukup bagus ya, minusnya tuh dia itu kecil, maksimal ukurannya cuma 9 meteran, dan dia tuh gak bisa makan ubur-ubur atau hiu spesial lainnya. Dan ada trik biar jangkauan listriknya tuh lebih luas, yaitu pergi ke dekat portal. Pas udah deket portal, layar kita kan bakalan mengecil, dan jangkauan efek listriknya itu bakal meluas. Ini bisa bikin kita lebih mudah buat cari makanan. Tapi hati-hati ya, di dekat portal biasanya ada hiu-hiu yang lebih kuat. Ice Shark, hiu ini tuh bisa dibeli dengan harga 75.000 koin atau 450 diamond. Dia itu jenis hiu yang nggak diketahui, tapi mungkin dia itu hiu putih besar hasil eksperimen dari Eropa, atau mungkin dia itu alien. Hiu es itu sebenarnya cukup kuat ya, cuman dia itu rada kecil dan serangannya tuh gak maksimal. Maksimal ukurannya itu cuma 9,5 meter. Kekuatan dia itu bisa semburin nafas es dan bisa bekuin apapun termasuk ranjau. Tapi minusnya dia itu gak bisa speed up kalau lagi pakai nafas es. Dan menurut gua, jangkauan serangannya tuh lumayan pendek ya. Kelemahannya jelas, dia tuh gak bisa speed up, bahkan dia itu lebih lambat pas pakai nafas bekunya. Walau lemah di daya serang, tapi dia tuh bisa hancurin kapal gede, bahkan kapal selam juga. Dan gue merasa lebih sering dapat gold rush pas pakai hiu ini dibanding hiu spesial lainnya. Dia juga salah satu hiu yang punya dimensi sendiri pas masuk portal. Kita bisa nemuin hiu es ini di kedalaman lautan tersebut. Dan kalau kalian kira dia itu pejantan, sebenarnya dia itu perempuan. Ini juga gue baru tahu sih sebenarnya. Dan fakta lain yaitu ternyata hiu es ini tuh bisa makan hiu api. Tapi pas gue coba malahan hiu es dulu yang mati karena kepanasan pas gigit hiu api ini. Roboshark, dia itu robot. Tapi kenapa ya pas dia digigit anjing laut, dia tuh kayak kesakitan gitu. Kan robot gak bisa rasain rasa sakit. Dia juga harus makan ikan, yang pastinya ikan kan organik ya. Gak mencerminkan robot banget gitu. Walau ya dia bisa makan ranjau juga sih sebenarnya mah. Kekuatan dia bisa terbang ke luar angkasa dan bisa makan ranjau. Pas udah keisi 3 ranjau, artinya dia tuh udah nyimpan 33 meriam ranjau. Dan itu maksimalnya. Kemampuan jetpacknya itu lebih cepat dibanding jetpack yang ada di shop ya. Dia juga bisa hancurin kapal selam pakai ranjaunya. Dan juga dia tuh punya audio banyak banget. Bahkan sampai 9 audio. Tapi dia tuh rada kecil ya. Bahkan lebih kecil dibanding hiu listrik. Maksimal ukurannya itu cuma 4 meter. Dan dia bisa dibeli pakai 180.000 koin atau 200 diamond. Kelemahannya yaitu gak bisa speed boost di air, yang itu bisa jadi fatal banget ya kalau ada hiu yang lebih kuat. Dan dia juga punya versi jahatnya, yaitu Enemy Robot Shark. Anehnya, dia itu lebih gede dan selevel sama Big Daddy level 7. Pyro Shark, ini hiu kesukaan gue sih. Desainnya menurut gue kayak ikan bawal gitu. Mukanya mirip sama Big Daddy ya, tapi dia tuh punya karakteristik macam hiu putih besar sama hiu macan. Ukuran maksimalnya itu 12 meter. Jenis hiunya itu Flaming Duncleoteus, salah satu hiu prasejarah. Namanya yang mengandung kata flame, mungkin itu yang menginspirasi hiu ini punya kekuatan nafas api. Selain nafas api, dia bisa terbang kayak Roboshark, tapi lumayan lambat ya. Nggak lambat-lambat banget sih, tapi lebih lambat dari Roboshark. Dan juga dia tuh bisa ngeluarin badai meteor kalau lagi gold rush. Kekuatan nafas apinya tuh jangkauannya luas banget dan enak banget buat cari makanan. Dengan kekuatannya yang bagus banget itu, minus dia tuh di gold rushnya doang, yang sebentar banget durasinya dibandingkan sama hiu-hiu lain gitu. Dan kelemahan lainnya itu darahnya cepet banget kekuras. Ini bisa bikin kita susah explore pakai hiu ini. Dikit-dikit darahnya habis gitu. Selain itu, nafas apinya tuh gak bisa bakar hiu-hiu lain. Nafas apinya tuh berfungsi buat ikan selain hiu doang. Yang ini tuh bikin aneh juga ya. Padahal Electro dan Ice itu bisa pakai kekuatannya buat hiu lain. Dia juga punya dimensi lain pas ada portal. Dimensi yang ini tuh susah banget ditemuin, jarang banget gitu. Gue pengen banget masuk ke dunianya, soalnya dunianya itu menarik. Yang kayak di pulau tropis gitu, yang di bawahnya ada lava. Bahkan ikannya pun lebih keren dibanding yang dimensi es. Natasha the Narwhal. Ini tuh hiu yang gak pantas di Special Shark sih. Ama harganya juga mahal banget, 180 koin atau 900 diamond. Gak worth it sih menurut gua. Jenisnya itu narwhal dan hidupnya tuh di lautan Arktik. Kemampuannya, dia bisa lemparin lembing atau gading gitu di moncongnya, bisa buat nusuk apapun, tapi dia tuh lemah banget. Hiu palu aja gak bisa dia makan. Jangan hiu palu dah. Ikan singa aja dia gak bisa makan coba. Oh iya, kebanyakan hiu spesial itu diciptain sama Profesor Kempston ya, yang dia kerja di Amerika selama Perang Dunia Kedua. Narwhal pas gold rush itu unlimited lemparin lembingnya, dan menurut gua, dia itu salah satu jenis hiu yang menurut gua tuh sadis banget bunuhnya. Mungkin karena efek sound efeknya ya.
Ukuran maksimalnya yaitu 6 meter, dan dia bisa berenang ke dalam lautan tanpa batas, tanpa memperdulikan tekanan ya. Beda sama hiu lain yang punya batasan kedalaman. Gue suka sih pas main sama dia, buat nusuk-nusukin mangsa. Dan eksperimen juga pas dia nusuk bom, terus kita lemparin ke orang-orang. Ghost Shark. Unik sih, gue suka banget sama hiu ini. Harganya itu 200.000 koin atau 300 diamond. Asal-usulnya, dia itu peliharaannya Profesor Kempston dan diberi nama Zero. Pas Kempston ke Amerika, anak buah Kempston itu gak becus ngerawat Zero ini, dan alhasil dia itu mati dan dibangkitkan lagi sama Kempston. Di dunia nyata, terdapat spesies Chimera, yaitu ikan tulang rawan yang punya kerabat sama hiu atau hiu hantu Australia lah. Beda banget sama hiu lain, dia itu gold rushnya itu jadi gold rush. Dan punya audio yang beda juga. Dan juga dia tuh kebal ke semua serangan apapun, dari gigitan hiu sampai kekuatan hiu spesial. Darahnya itu kayak gak ngurang gitu, bahkan ranjau yang gede banget aja dia juga kebal. Dan dia juga salah satu hiu spesial yang paling mahal, sama macam namanya. Tubuhnya itu transparan dan ada rantai yang mengikat di bagian ekornya. Kekuatan dia itu bisa tembus bebatuan gitu ya. Dan dia bisa ke daratan tanpa resiko. Beda banget sama hiu lainnya. Pas di Gold Rush, air lautnya tuh berubah jadi warna ungu, dan musik yang mungkin bukan keserem sih, lebih kayak kebangkitan Raja Iblis aja gitu. Dan pas jadi Gold Rush, kekuatan kebalnya tuh hilang, dan darahnya tuh bisa berkurang cepet banget. Bener-bener unik sih konsepnya, kayak kebalikan dari hiu lain-lain, dimana pas Gold Rush kan mereka jadi kebal. Lah ini malah kekuatannya hilang. Ukuran maksimalnya itu 11 meter, dan pas awal main, dia ini emang kayak udah gede aja gitu. Kontrolnya juga kayak susah gitu, dimana pas dia makan, dia tuh kayak tersedak-sedak gitulah. Kelemahannya yaitu pas Gold Rush doang, dan dia tuh gak bisa makan Megalodon. Shark Leon, hiu ini tuh bagus dari awal game ya. Dia itu punya desain yang mirip sama Ghost Shark, dan dia itu hiu spesial yang punya kekuatan kayak bunglon. Bisa ngilang pas ada hiu spesial lain, dan juga dia bisa niruin kekuatan hiu spesial lain, yang diantaranya itu Electro Shark, Ice Shark, sama Pyro. Dengan cara memakan mereka, Shark Leon bisa dibeli dengan harga 180.000 koin atau 900 diamond. Ukuran maksimalnya itu 10 meter doang, dan dia itu hybrid hiu sama bunglon. Dan dia tuh punya nama Franz. Kekuatannya itu meniru ya. Itu bisa bertahan cuma semenit doang, dan minusnya dia itu gak bisa makan ranjau dan hiu-hiu gede. Tapi kok dia bisa hancurin kapal ya? Sedangkan Ghost Shark itu gak bisa. Dan kelebihannya pasti dia bisa niruin kemampuan 3 hiu lainnya. Levelnya juga cepet banget keisi ya. Dan dia itu pas makan itu lidahnya bisa narik ikan-ikan. Ya mirip banget sama bunglon lah. Tapi menurut gua dia itu kayak Ghost Shark, tapi dikasih kulit sama warna aja. Bahkan kemampuannya yang hilang itu cukup mirip ya sama Ghost Shark. Were Shark sebenarnya ini tuh gak ada spesial-spesialnya ya. I think karena dia cuma setengah serigala, harusnya dia tuh bisa jalan ke darat gak sih? Di mode biasanya dia gak bisa makan ranjau dan gak bisa hancurin kapal, serta daya serangnya juga kecil banget. Tapi pas di mode serigalanya, sebenarnya tuh kekuatannya doang yang di-upgrade, itu doang dah. Biar bisa makan ranjau, hancurin kapal, gak ada spesial-spesialnya gitu dari mode ini. Cuman penambahan fisik doang, mana pula levelnya lambat banget buat keisi. Ukuran maksimalnya itu 8,5 meter dengan harga 180.000 koin atau 900 diamond. Were Shark itu awalnya hiu biasa dengan ukuran yang mirip sama putih besar ya. Dan pas malam, dia bisa berubah jadi Were Shark dengan desain yang menurut gue tuh kurang ya, biasa aja gitu. Dan Were Shark punya dua mode rush juga, yang pertama itu Gold Rush, dan dia bisa kebal apapun, dan yang kedua itu Moon Rush. Bisa terjadi karena dia pakai wujud serigalanya. Di sini kecepatannya tuh nambah dan bikin mangsa jadi lambat. Dan gak ada yang spesial lagi, kecuali Vignet di layar. Fin, sama Fin nih. Minusnya itu cuma satu, lambat, itu doang dah. Selebihnya tuh dia bisa hancurin apapun, termasuk ranjau paling gede juga dia bisa. Pas pakai kekuatannya yang bisa ciptain pusaran air. Fin itu bisa dibedain karena matanya ya, yang sebelah oranye dan sebelah merah. Sedangkan Fin itu punya mata samping yang warna biru. Dan Fin itu punya topi dan baling-baling. Kita bisa ngendaliin Fin, sedangkan dua hiu lainnya itu kayak peliharaan. Tapi mereka tuh bergabung pas buat pusaran air doang. Dan yang paling gua suka tuh, dia tuh buat instant kill anjing laut itu mudah banget. Yang kalian pasti tahu ya, betapa nyebelinnya itu makhluk. Asal-usul nama mereka tuh terinspirasi dari Cartoon Network, yaitu Ed, and Eddie. Mereka juga hiu paling kecil di antara hiu lain, bahkan bisa disandingin sama ikan sarden ini. Horsey, asli ini tuh udah melenceng banget ya dari tema hiu. Aneh banget gitu. Kan kualifikasinya aja hiu spesial ya. Lah dia malah mirip sama kuda gitu. Dan juga dia pas di darat, nafasnya tuh cepet banget abis. Gak mencerminkan kuda banget. Dan pas di air juga darahnya cepat ngurang juga sih sebenarnya. Kudu cepet-cepet makan dan gerak. Dia punya dua mode warna,
Yang coklat itu mode biasanya dan seiring waktu bakal berubah jadi warna biru gini. Pas jadi warna biru artinya daya kekuatannya tuh udah keisi dan bisa ngeluarin aura atau angin kuda gitu yang bakal lari gitu. Selain itu dia juga gede banget dan bisa hancurin bebatuan yang kebanyakan hiu spesial lain itu gak bisa ya. Dan keuntungannya tuh bisa naik level dengan super cepat dan dia itu satu-satunya hiu spesial yang bisa makan Liupreolodon. Dia juga disebut sebagai Hippocampus itu dari mitologi Yunani yang bentuknya mirip banget. Tapi ya, walau kekuatannya OP, dia itu bukan spesies hiu ya. Kebanyakan makhluk di Hungry Shark itu udah bukan hiu juga sih sebenarnya. Tapi kan ini special shark loh. Mending hiu gak sih terus dibikin yang rada unik gitu. Padahal hiu-hiu zaman dulu tuh unik-unik banget dan kreatif ya.